Selamat malam sobat-sobat budaya, Rahayu. Kali ini saya mencoba untuk berbicara tentang meragai suksma, ya. Jadi itu juga merupakan satu pelatihan untuk lebih menuju pada suatu kesadaran yang sifatnya lebih tinggi. Ngerogoh suksma, ya. Sebetulnya kata itu kurang tepat. Sebetulnya kata itu ngeragani suksma. Artinya suksma kita itu seperti mempunyai raga, diberi raga, ya. Dalam bahasa kerennya adalah astral projection. Itu di meditasi-meditasi barat ada, ya. Atau yang disebut proyeksi astral, ya. Di dalam sastra Jendra pun kondisi ini sering dilatihkan, dicapai kalau kita rutin bermeditasi, ya. Nah, ngeragani sukma atau ngerogo sukma adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman di mana seseorang merasa jiwanya atau kesadaran dirinya terpisah dari tubuh fisiknya dan kemudian dapat menjelajahi dunia lain atau dimensi yang berbeda, ya. Ini merupakan pengalaman yang disebutnya suksma kita keluar dari tubuh itu disebut out of body experiences atau OBE, ya, singkatannya. Nah, tapi harus jelas dulu, suksma itu bukan roh suci, ya, bukan jiwa. Sudah saya jelaskan di video-video yang lama, ya. Suksma itu suatu kesadaran yang menghubungkan antara jiwa dengan Tuhan, ya. Nah, kesatuan dari suksma itu terdiri dari jiwa yang ada pikirannya. Jadi ada kesadaran, ya. Orang yang mengalami ngerogo sukma atau astral projection ini dipahami dapat melakukan perjalanan di luar batas tubuh mereka yang dalam dunia dimensi non-fisik disebut masuk ke alam astral. Ini istilah, ya. Nah, sastra Jendra zaman-zaman yang dahulu merupakan ajaran dari Gajah Mada, itu ketika melatih serdadunya atau prajuritnya di hutan Kudadu. Itu juga meliputi meditasi seperti ini, yang metodenya menggunakan wayang Honggo Krisna atau Mayonggo Krisna, bayangan hitam kita, ya. Meditasi kita harus melihat bayangan. Nah, makanya ilmu itu disebut ilmu bayangkara. Itu untuk kita menjadi jadi-jadian, ya. Misalnya kucing, harimau, cicak, monyet, ya. Itu sebetulnya hanya untuk memata-matai musuh. Maka intelligence atau kepolisian itu tetap memakai kata bayangkara. Itu dari ilmu bayangkaranya Gajah Mada. Nah, sekarang jadi-jadian leak seperti di Bali, apakah itu juga dengan teknik ngerogo suksma? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita pikirkan, ya. Jadi konsep leak di Bali ternyata berbeda dengan teknik astral projection ini. Meskipun keduanya melibatkan aspek supranatural dan spiritual, ya, leak dalam tradisi Bali merujuk pada individu yang memiliki kekuatan gaib. Biasanya dikaitkan dengan ilmu hitam atau sihir yang dapat mengubah wujud. Jadi mereka bisa menjadi makhluk lain, binatang, roh dan sebagainya, ya. Sebetulnya adalah merupakan perubahan fisik
atau energi melalui laku, topo, dan mantra. Ya. Nah, walaupun begitu sebetulnya juga ada beberapa kesamaan antara Leak dan Ngeragani Suksmo ini, yaitu bahwa kita tetap semuanya melibatkan dunia gaib, energi non fisik, ya. Jadi tetap ada kesamaannya, walaupun perbedaannya itu lebih pada fisik dari seseorang itu laku topo, laku bertapa dengan mantra. Ya. Nah, dalam kepercayaan tentang Leak ada unsur sihir yang kuat dibanding dengan Ngerogo Sukmo, ya, itu yang lebih terlihat netral, ya, bahkan positif, seolah-olah ada beberapa tradisi spiritual tetap menggunakan cara-cara metode dengan astral projection ini, ya. Jadi meskipun ada elemen pergerakan antara dunia fisik dan dunia gaib, Leak dan Ngerogo Suksmo adalah fenomena yang berasal dari latar belakang kepercayaan, yang mana kepercayaannya itu berbeda. Tujuan dan prakteknya juga berbeda. Tuh, ya. Nah, lalu bagaimana cara mengkondisikan untuk bisa melakukan Ngerogo Sukmo atau astral projection saat kita bermeditasi, ya. Nah, untuk melakukan itu saat meditasi, ya, banyak praktisi yang menyarankan beberapa langkah dan kondisi tertentu yang dapat membantu memfasilitasi pengalaman ini, meskipun tidak ada jaminan karena Ngerogo Sukmo atau astral projection sangat subjektif dan tergantung pada tingkat kesadaran serta keterbukaan spiritual seseorang. Ya, beberapa langkah yang sering diikuti yaitu pertama persiapan fisik dan mental. Penting sekali mental. Karena jika kita tidak mempersiapkan mental, bisa saja kita kehilangan nyawa, ya. Hilang kesadaran kita. Ya. Nah, maka pastikan tubuh dalam keadaan sepenuhnya rileks. Duduk atau berbaring, carilah tempat yang nyaman di ruang yang tenang dari gangguan. Nah, cobalah untuk menenangkan pikiran dengan menghilangkan semua kecemasan, emosi yang mengganggu, difokuskan pada pernapasan, ya. Jadi untuk mengalihkan pikiran-pikiran dari distraksi itu, kita perhatikan pernapasan. Nah, kalau di Jawa ya disebutnya mandeng pucuke grono. Jadi kita berpusat untuk memperhatikan ujung hidup. Ngerogo Sukmo atau astral projection sering lebih mudah dicapai saat tubuh berada dalam keadaan setengah tidur, ya. Jadi kalau di dalam meditasi sering dituntut untuk memasuki liyep layaping ngaluyup, yaitu saat otak kita memasuki fase gelombang theta, ya. Gelombang theta atau kondisi antara tidur dan sadar. Nah, ini kemudian teknik pernapasan, ya, perlu latihan terus, yaitu dengan pernapasan dalam untuk membantu mencapai rileks dan fokus. Tarik napas dalam-dalam secara perlahan dari hidung, tahan beberapa detik, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Lakukan ini beberapa kali hingga tubuh terasa sangat ringan. Nah, fokuskan pada area tertentu dalam tubuh. Misalnya di pusat dahi, fokuskan
rasakan di pusat dahi atau yang disebut cakra ketiga ya, atau pusatkan di dada yang sering berhubungan dengan kesadaran yang lebih tinggi dalam pengalaman spiritual. Dada, rasakan di dada, dahi atau dada. Kemudian juga jangan lupa visualisasikan. Jadi kita membayangkan diri kita keluar dari tubuh. Itu kita bantu dengan khayal istilahnya. Visualisasikan. Ini dapat dilakukan dengan membayangkan diri kita melayang ke atas dari tubuh fisik kita, seolah-olah kita sedang melihat tubuh kita sendiri dari atas ya. Ini disebut teknik visualisasi keluar dari tubuh. Jadi harus dibantu. Nah, bayangkan adanya tali perak yang menghubungkan antara jasad dengan suksma tadi. Seolah-olah seperti kita sedang memegang balon yang terbang ya, balon gas yang bisa terbang. Jadi ada talinya. Seolah-olah gitu. Ya, karena tali perak ini adalah simbol yang sering digunakan dalam banyak tradisi spiritual untuk menggambarkan hubungan antara tubuh fisik dan tubuh spiritual. Ya, jadi kita ada pemisahan ya. Nah, saat tubuh kita memasuki keadaan yang lebih dalam pada meditasi, kita mungkin mulai merasakan getaran atau dengungan ya. Nah, ini sering dianggap sebagai tanda bahwa kita mendekati ngerogo suksma, mendekati berhasil ya. Tapi tetap tenang, biarkan getaran itu terjadi tanpa menolak. Jangan khawatir, jangan takut, pasrah. Jangan terburu-buru, biarkan kesadaran kita perlahan-lahan lepas dari tubuh kita. Jika kita mulai melayang atau bergerak tanpa menggunakan tubuh fisik, kita mungkin telah memasuki fase ngerogo suksma itu. Nah, pertahankan kesadaran dengan stabil dan nikmati pengalaman tersebut, nikmati. Kita dapat mencoba menjelajahi lingkungan di sekitar kita ya, pergi ke tempat-tempat yang kita visualisasikan, kita bayangkan, kita bantu. Seperti kita itu berkhayal ya. Itu nanti akan terlatih. Ngerogo suksma atau astral projection-nya bisa terjadi ya, dan biasanya tidak sekali percobaan. Dibutuhkan latihan dan kesabaran untuk mencapai tingkat kesadaran yang diperlukan. Nah, makanya perlu membuat satu catatan pengalaman meditasi kita dalam sebuah buku atau jurnal ya. Nanti itu bisa membantu memahami proses yang kita sudah alami, pencapaian kita. Itu kita bisa melihat dari catatan-catatan itu. Nah, karena semuanya itu tergantung pada keyakinan, kepercayaan, keterbukaan, dan juga kesiapan individu. Maka pastikan kita tetap aman secara mental dan emosional saat melakukan latihan ini. Dan ingat bahwa tidak mudah dan tidak semua orang bisa mencapai pengalaman ini. Nah, saya kadang berpikir astral projection sering saya alami saat saya kungkum. Nah, apakah itu juga membantu? Nah, apakah metode kungkum atau berendam di telaga itu dapat mempercepat tercapainya ngerogo suksma? Ya. Nah, metode kungkum atau berendam ya di telaga yang airnya lebih alami, tenang ya, dipercaya
dalam beberapa tradisi spiritual dan mistik di Indonesia, termasuk kepercayaan Jawa, sebagai cara untuk meningkatkan satu kekukuhan spiritual, niat atau kekuatan ya, dimana dengan demikian membersihkan energi negatif dan otomatis mendekatkan diri pada alam dan kekuatan ilahiyah. Nah, meskipun kungkum secara tidak langsung bisa disebut sebagai metode yang mempercepat Ngerogo Suksmo, beberapa prinsip di balik kungkum ternyata dapat membantu dalam kondisi yang diperlukan untuk Ngerogo Suksmo, yaitu ketenangan dan rileks itu kita capai di dalam kungkum ketika berendam di air ya. Nah, ini sangat penting. Ini ternyata modal untuk mendorong astral projection atau Ngerogo Sukmo tadi ya. Karena air memiliki sifat menenangkan, membantu menghilangkan stres fisik dan mental ya, yang seringkali menjadi penghalang. Nah, kungkum di air yang alami juga dianggap membantu seseorang untuk terhubung dengan elemen alam. Ya. Ini bisa mendukung rasa keselarasan dengan energi bumi dan alam semesta, yang menurut beberapa tradisi spiritual dapat memperkuat kemampuan seseorang untuk memasuki alam non-fisik seperti halnya dengan alam astral itu ya. Kungkum biasanya dilakukan dengan meditasi atau kontemplasi yang mendalam. Dalam kondisi ini, seseorang berdiam dalam keheningan dan memperdalam kesadaran diri. Meditasinya yang tenang itu menjadi kunci memasuki kondisi yang mendukung Ngerogo Suksmo atau astral projection. Air sering digunakan berbagai ritual merupakan pemurnian spiritual. Dalam hal ini, kungkum bisa membantu membersihkan energi negatif atau gangguan ya. Nah, berendam di air dalam waktu yang lama ya, dengan fokus pada nafas dan kesadaran diri ya, sadaran diri, Cipta Rogo merasakan tubuh kita ya, bisa membantu seseorang mencapai keadaan yang transendental ya. Dalam banyak tradisi, air dianggap sebagai elemen transisi dan perubahan ya. Jadi di dalam air batasan antara dunia fisik dan dunia spiritual dianggap lebih tipis. Nah, sekarang apa sih sebetulnya tujuan kita kok berlatih untuk Ngerogo Sukmo? Tujuan pencapaiannya Ngerogo Suksmo itu apa? Nah, ini tergantung pada keyakinan, tergantung pada praktek spiritual kita, dan juga motivasi individu kita secara umum ya. Beberapa tujuan yang sering dikaitkan dengan astral projection ini atau Ngerogo Sukmo ini adalah: satu, penjelajahan spiritual dan pencarian diri. Ini ya, dengan kita melatih itu ya, kita bisa memahami esensi diri lebih dalam. Kemudian yang kedua ya, menjelajahi alam dan realitas lain. Nah, jadi Ngerogo Suksmo ini dipercaya dapat menjelajahi dimensi lain, bertemu dengan entitas spiritual misalnya, atau mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa dilihat atau dijangkau dalam kondisi fisik normal misalnya. Ini sering dianggap sebagai cara memperluas kesadaran, memahami realitas yang lebih luas daripada dunia fisik. Misalnya Anda masuk ke dalam satu ruangan atau rumah kuno
disitulah kita juga terlatih untuk melihat sesuatu yang tidak dalam dunia fisik. Nah, kemudian juga selain itu juga penyembuhan diri dan terapi spiritual. Beberapa orang menggunakan cara ngerogoh suksmo ini walaupun tidak kungkum di air ya, tetapi di kamar misalnya untuk bermeditasi ya, itu bertujuan untuk penyembuhan diri. Penyembuhan diri bisa secara emosional, penyembuhan mental, juga penyembuhan spiritual ya. Mereka percaya bahwa memasuki dunia astral itu mereka akan berhadapan langsung dengan energi atau entitas yang bisa membantu memahami diri kita dalam hal melepas sakit yang menakjubkan. Contoh ya, seorang yang memiliki ginjal sudah bocor, dia sering melakukan meditasi dan ditujukan dengan merogoh suksmo ya, difokuskan untuk memperbaiki ginjal. Kemudian juga impotensi misalnya. Ada orang-orang yang karena mungkin komplikasi diabetes ya, jadi mengalami impotensi ya, itu juga bisa dilakukan satu meditasi merogoh sukmo, seolah-olah spirit di luar memerintahkan genital kita untuk disembuhkan, saraf-sarafnya disembuhkan lagi. GERD misalnya, ini spektakuler dan itu dialami oleh beberapa orang dan cerita sama saya gitu. Dilatih secara kontinu ya. Nah, selain itu ya, ini tadi tujuan yang ketiga yaitu penyembuhan ya, terapi spiritual ya. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dengan entitas spiritual di luar dimensi kita ya. Misalnya untuk berbicara dengan roh-roh, dengan energi-energi alam ya, dengan kalau orang sesepuh kita, orang-orang tua dengan lembut ya, entitas spiritual ya. Nah, kalau misalnya ada orang mencari katakanlah penglaris misalnya, datang ke dukun ya, itu seorang dukun itu ahli dalam hal memerintahkan lembut untuk membantu. Misalnya, nah dalam kejawen praktisi-praktisi yang sifatnya berkomunikasi dengan roh dan malaikat atau katakanlah entitas spiritual di luar diri kita itu sering disebut jarwo, bicara dengan bahasa roh. Banyak orang yang bisa jarwo, dia seperti kesurupan ngomong, dan itu bisa membantu kita dalam hal yang sifatnya menjadi problem kita, persoalan kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ya, kebebasan dari keterbatasan waktu dan ruang. Ini juga sangat berguna sekali. Ya, bahwa praktisi orang yang mempraktekkan ngerogoh suksmo atau astral projection percaya bahwa mereka dapat melampaui batas waktu dan ruang, memungkinkan mereka untuk menjelajahi masa lalu dan masa depan ya. Dalam sastra Jindra juga mencakup kemampuan berpindah dengan cepat dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Saya pernah menjelaskan dalam video saya yang lama, yaitu ilmu sepi angin misalnya. Nah, ngerogoh suksmo atau astral projection ini adalah merupakan pengalaman yang seringkali dikaitkan dengan pencarian pengetahuan spiritual yang lebih luas. Kemudian juga pencarian bagaimana mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Selain itu juga penyembuhan diri seperti yang saya ceritakan tadi, sangat menakjubkan ya. Nah, sobat-sobat budaya, saya kira mudah-mudahan ya apa yang saya jelaskan ini bisa dimengerti, karena memang agak sulit untuk membicarakan ini secara lebih
terinci dan jelas. Saya kira begitu dulu. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu.